kita akan membahas tentang penulisan hadis dan sejarah perkembangannya. Hadis Nabi Muhammad SAW sampai kepada kita melalui proses yang cukup panjang, sejak awal abad 1 Hijriah sampai dengan masa penyempurnaan penyusunan kitab-kitab hadis sekitar abad ke-4 sampai ke-5 Hijriah. Pada awalnya, Nabi Muhammad SAW melarang para sahabat untuk menulis hadis karena dikhawatirkan akan terjadi pencampuran antara ayat-ayat Al-Quran dengan hadis. Larangan ini bersifat umum terkait dengan daya hafalan masing-masing sahabat. Pada kesempatan yang lain, Nabi justru merintahkan agar hadis-hadisnya ditulis, tetapi hanya pada sahabat-sahabat tertentu, yaitu sahabat yang pandai menulis sehingga tidak dikhawatirkan bercampur dengan Al-Quran. Yang pertama yaitu penulisan hadis pada masa Rasulullah dan sahabat. Pada masa Rasulullah, para sahabat lebih banyak mencurahkan diri untuk menulis dan menghafal ayat-ayat Al-Quran, kemudian langsung mengamalkannya. Mereka yang telah mempunyai kemampuan menulis, melakukannya sendiri-sendiri seperti yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar. Sebagian sahabat mengangkat juru tulis seperti yang dilakukan oleh Abu Hurairah yang mengangkat Hamam sebagai juru tulis pribadinya. Tidak semua hadis ditulis oleh sahabat, hanya hadis yang panjang yang ditulis sahabat seperti hadis tentang ketentuan zakat. Setelah para sahabat mulai pandai menulis dan dapat membedakan antara firman Allah dengan sabda Nabi, maka gerakan penulisan mulai berkembang. Selanjutnya yaitu masa kodifikasi hadis. Kegiatan kodifikasi hadis dimulai pada masa pemerintahan Islam yang dipimpin oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz, yaitu pada tahun 99 sampai 101 Hijriah. Khalifah ke-8 Bani Umayyah menginstruksi kepada Abu Bakar bin Muhammad bin Amr bin Hazm agar mengumpulkan hadis dari hadis-hadis yang ada pada Amrah binti Abdurrahman al-Ansari. Instruksi yang sama juga ia tunjukkan pula kepada Muhammad bin Syihab az-Zuhri. Adapun faktor-faktor kodifikasi hadis, yang pertama yaitu para ulama hadis telah tersebar ke berbagai negeri. Yang kedua, banyak berita yang diada-adakan oleh pelaku bid'ah. Adapun ulama-ulama yang melakukan kodifikasi hadis, yaitu Malik bin Anas dengan hasil karyanya yang bernama Kitab Al-Muwatta yang selesai disusun pada tahun 143 Hijriah. Selain itu juga ada Muhammad ibnu Ishaq, Ibnu Jurayj, Ibnu Abi Daib, Ar-Rabi ibnu Sabih, Muhammad ibnu Salamah, Sufyan at-Tauri, Al-Auza'i, Ibnu Rashid, Ibnu Al-Mubarak, Abdullah ibnu Wahab, dan Jarir ibnu Abdul Hamid. Selanjutnya yaitu sejarah penulisan hadis pada masa pasca kodifikasi. Pada masa ini menunjukkan fase penting transformasi hadis dari tradisi lisan menjadi sistem ilmiah yang terstruktur. Pada masa ini, setelah proses kodifikasi utama yang terjadi pada abad ke-2 Hijriah menghasilkan kitab-kitab hadis besar seperti Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Perhatian para ulama beralih dari sekedar mengumpulkan hadis ke kritik sanad dan matan untuk memastikan keaslian riwayat. Metode ilmiah ini seperti ilmu rijal, ilmu jarh wa ta'dil, dan klasifikasi hadis berdasarkan tingkat keaslian mulai dikembangkan. Masa pasca kodifikasi ini ditandai dengan usaha menjaga dan mengembangkan ilmu hadis agar tidak punah, terutama di tengah tersebarnya para sahabat ke berbagai wilayah yang menyebabkan hadis tersebar dalam versi hafalan dan tulisan lokal. Ulama madhab juga mulai memfokuskan diri pada hadis sebagai dasar hukum dan akidah, dengan tokoh-tokoh seperti Imam Ahmad dan Imam Malik memainkan peran penting di wilayah masing-masing. Penulisan hadis pun semakin sistematis dengan berbagai kitab dan metode kritis muncul untuk mempertahankan keaslian hadis dari kesalahan dan pemalsuan.